Hampir kabeh baju. Ya kera balik di atas kemarinan pengilu peperet Tadi ini tuh. Oh, itu baru. Halo sedulur Bung Ilham, kali ini kita ngobrol santai bersama Pak Idin dan Mang Potek tentang bonsai. Jadi sebelumnya Mang Potek ini sebelum menjadi aktivis bonsai, dia dulunya aktivis buruh para pekerja terafiliasi di Konfederasi Serikat Nasional. Nah, saya pikir dulu 2012 ya, Bung Potek ya. 2012 itu pertarungan yang sangat luar biasa terkait para pekerja di Majalengka. Ada berapa pekerja yang ikut sidang pada saat itu? 113 kalau nggak salah. 113. Untuk dari dulu sampai hari ini ada nggak yang sebesar kasus itu? Kayaknya nggak ada. Itu gara-gara ini ya, gara-gara apa? Aksi bersama ya? Aksi bersama menuntut kenaikan gaji. Jadi luar biasa sedulur, bahwa tidak, hari ini saya tahu betul lah perjalanan serikat pekerja di Majalengka itu tidak se ekstrim KSN Majalengka. Oke, ini Pak Idin. Pak, sehat Pak? Sehat. Aduh, ini di bonsai udah berapa lama Pak? Ya perkiraan sudah 10 tahunan lah. 10 tahun. Iya. Awal mula hobi di bonsai itu kenapa Pak? Ya tadinya iseng-iseng aja tadinya. Tapi beki lama beki gimana ya? Bagi ketagihan. Ya gitu. Awalnya coba-coba. Awalnya Terus udah dicoba enak. Enak bener, berdongkel terus terus lagi. Kebetulan yang betul-betul yang bagus-bagus Oh, itu jadi tertariknya gitu. Oke, Pak Idin. Awalnya suka bonsai. Itu kan ngelihat di orang lain atau nggak sengaja ke hutan, langsung kepikiran, ah ini coba nanam. Itu awalnya gimana? Nah, awalnya jadi ikut-ikut sama orang lain. Ikut sama orang lain. Ya terus kebetulan wah ada yang gini bagus juga. Nah jadi saya suka, tapi enggak kayak orang lain mengurus itu enggak, saya cuma hobi aja gitu, hobi doang. Nah, pertemuan sama Mang Potek nih, Iya. ini dari bonsai atau memang karena tetanggaan? Ya karena tetanggaan juga, karena bonsai. Karena Itu bonsai, karena ya. bonsai perdekatan. Jadi kalau pertemanan ini sok gerut tuh antar babaturan gara-gara bonsai ya? Ya enggak lah. Oh enggak ya? Enggak. Atau kan biasanya ya kalau teman itu kan ini bongsanya ini harusnya begini sok. Ya paling oke, itu mah ngambilnya bukan pertengkaran, maksudnya ngambil versi, Oh. opsi. Itu kan setiap orang berbeda pandangannya tentang satu pohon aja kan ya. Kayak kata Pak Idin ini arahnya ke sini, kata ke sini, itu mah udah biasa sih. Oh, itu udah Tapi cuman biasa ya? itu bagus untuk kedepannya kan harus masukkan dari yang teman-teman yang lain itu. Kalau sendiri yang eksekusi atau langsung jadiin kayaknya belum siap sih orang-orang di sini, termasuk saya sendiri belum tahu banget tentang bonsai. Nah, Pak Idin jeung Mang Potek ini ada nggak sih bonsai salah satu pohon yang memang menjadi andalan? Pak Idin dulu. Oke, andalan gimana? Ya bonsai pohon jenis bonsai yang menjadi andalan lah. Artinya primadona betul dengan satu pohon itu. Yang paling disukai. Yang paling disukai. Yang paling disukai. Yang enggak lah, yang penting pohon yang bagus. Yang bagus. Nah, kalau Mang Potek sendiri? Kalau saya sih enggak terpaut dalam satu jenis ya. Bonsai itu yang penting kan dasarnya
orang melihat itu kan ada dari jenisnya atau dari gerak dasar. Kalau kita mau orangnya bebas gitu. Mau jenis apa, mau pokoknya apapun jenisnya, ketika karakter itu saya sukai kan saya simpen, saya rawat. Selama ini nih di bonsai sendiri nih udah 10 tahun lamanya, ada nggak sih yang memang pohon yang secara alamiah dari alam diambil terus dirawat? Nah, dari pengambilan itu sampai hari ini dirawat tuh berapa lama? Yang paling lama itu dirawat pribadi itu berapa lama sih? Kalau di sini mah kayaknya nggak ada untuk sampai 10 tahun ya. Itu juga tuh yang jenis leguin itu perawatan baru 3 tahun udah sampai segitu. Itu asli alami, asli dongkelan. Ini baru kurang lebih 1 tahun di sininya perawatannya. Nah, hasil alam asli, bukan kata orang pembonsai yang udah lama mah programan. Jadi ini mah hasil karya alam. Kalau ini programan nih, programan dari nol, dari cangkok. Itu juga jenis loa baru 3 tahunan. Kita main bonsai belajar programan itu baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Selama sebelum dari 3 tahun kemarin mah masih suka cari ke hutan gitu. Kata sekarang mah istilahnya dongkel lah, bolang lah. Nah, lamun ngabolang ya Pak, biasanya lokasinya teh yang paling banyak bonsai di mana Pak? Cupang. Oh, di Cupang. Cupang. Cupang teh berarti daerah? Daerah Palimanan nih. masuknya Palimanan, Gempol, Oh, Gempol ya, Cupang. Cirebon masuk. Di situ ada macam-macam, Banyak macam-macam. banyak macam-macam jadi sukanya. Banyak jenisnya kalau di sana. Nah, biasanya nih dalam perjalanan begitu ada nggak sih halangan, rintangan di? Ya pasti ada lah kalau Contohnya. ya contohnya kalau ke hutannya ada aja hal yang lahnya ketinggalan yang ini itu pokoknya kita udah kalau itu Takut gua sama monyet. iya kendala ular kalau wah ya macam-macam. Berarti ini para pecinta bonsai amatiran ini untuk mencari bahan alami yang bagus tuh benar-benar masuk hutan. Ya Iya, iya. Menelusuri kawah gitu ya, Iya, lembah iya. gitu. Kalau ketemu ular itu diapain tuh Pak? Ya yang nggak diapa-apain dah, Biarin bukan aja. mencari urat. Oh, Biarin aja kalau kera atau ada biarin ada yang dicari bukan ularnya tapi bongsainya gitu. nah dari dongkelan nih Mang Potek, dari dongkelan alam nih sampai jadi bahan bagus itu yang diminati pasar itu berapa lama sih? Itu mah tergantung dari hasil alamnya sendiri ya. Kadang-kadang kita dongkel sekarang orang lihat langsung banyak yang disukai. Itu kan sebenarnya sih konsep kita banyak kita mah hobi. Misalkan ada yang orang lain yang suka, pas cocok masalah nominalnya ya kita keluarin. Nggak cocok aja kita tanam aja. Nah, ini dari jenis pohon nih. Apa aja sih yang paling banyak di pasaran? Jenis pohonnya apa aja sih? Paling sering yang lagi masuk pasaran rame itu jenis lokalnya serut, ileng-ileng, Legundi, arabica, Arabica, banyak sih, asam londo, waru. asam londo, waru. Kalau sanjang sih nggak ada di hutannya gitu. Kecuali programan itu yang lagi booming sekarang itu jenisnya anting putri, di mana-mana anting putri Lagi naik daun. ramai. Iya, lagi naik daun. Nah, kalau anting putri sendiri itu aslinya dari mana itu Pak Idin? Kalau saya kurang tahu, yang lebih tahu ini kalau anting putri Mang Potek, Kalau ini lagi-lagi Mang Potek putri ini. itu yang nggak ada di hutan. adanya di hutan perbatasan
dekat sama Malaysia, dengar-dengar sih. Kalimantan, Sumatera itu. Kalimantan, Sumatera banyak di sana. Kalau di hutan-hutan Jawa makanya nggak ada daerah gitu. Berarti kalau Anting Putri di pasaran Jawa ini semuanya itu adalah budidaya. Budidaya. kebanyakan hasil budidaya. Oke. Soalnya paling mudah jenis pohon bonsai ya itu yang dibudidaya itu anting. Nah ini saya penasaran dengan bendera yang ada di pohon ini nih. Ini bendera sengaja dibuat Mang Potek atau pas lagi ke kontes? Ini mah sebenarnya bendera ini hasil dari kontes ya. Oh dari kontes ya? Iya, kontes, cuman pohonnya bukan yang ini. Oh. Ini dipindahin deh. Kas kemarin diskusi sama teman-teman ngambil arah mukanya, ternyata di sini mukanya, jadi saya di sini cuma pohonnya itu yang lebih yang nggak masuk kontes. Nah ini kalau misalnya Pak Idin nih dalam penilaian nih, ini kan kalau jenis bonsai atau muka ya, atau ini masuknya apa ini? Yang ini? Maksud Tadi kan ada Jepang terus apa? Gaya ya, Gaya. Kalau kebanyakan di sini orangnya bilang ya, gaya kontemporer nggak bisa. Kontemporer. Cuman kita hasil dari obrolan teman-teman kemarin yang main ke sini, akhirnya ini arahnya gaya Jepang. Oh ini masa deh. sih rencananya sih, tapi tergantung ntar perjalanan gimana enaknya. Lagi untuk sementara mah kita ngambil gaya Jepang dulu. Oke sedulur, gimana nih obrolannya, mau diterusin atau enggak nih? Ini kayaknya semakin malam nih semakin hangat ini. Saya masih penasaran ini sama Mang Idin, tapi kita cek dulu ya nanti. Pak Idin, Ya, kalau ngomong ekonomi nih, ya. bonsai itu menjanjikan tidak sih? Ya, kan sih enggak. Kan sih enggak ya. Ya, enggak lah menjanjikan. Hanya cuma sebatas hobi. Sekali kan kalau bekerja ada gimana ya? Kalau bekerja kan ada jenuh. Nah, Iya. jadi tiap 1 bulan atau setengah bulan pan bisa ke hutan itu pan rileks Healing. ya Zaman itu. sekarang ya sebelum sekarang healing. Nah itu kan langsung bekerja semangat lagi gitu. Oh berarti Pak Idin mah hitung-hitung healing. Nah ya Ke hutan ya, ya dongkel. ke hutan dongkel. Aduh luar biasa ini. Nah kalau Bang Potek nih, bagi Bang Potek ini jenis penggiat bonsai, budidaya atau memang apa ya? Kalau budidaya kan memang targetan ya, atau memang udah sejalan-jalannya aja gitu loh. Untuk sementara ini mah sekarang dua-duanya lagi dipelajari gitu. Lagi berjalan ya. Antara budidaya sama dongkel itu memang kata senior yang udah lama-lama itu harus seimbangannya. Makanya mulai tahun sekarang belajar budidaya. Cuma melihat potensi pasar sekarang antara dongkelan sama budidaya, ternyata yang paling berpotensi ke masalah komersial itu ada di budidaya, dan paling 1 sampai 2 tahun ini bisa menghasilkan bahanan. Beda sama dengan dongkelan 2-3 tahun itu belum kelihatan potensi. Nah untuk bahan sendiri nih antara berdua, bahan bonsai yang dimiliki, tawaran termahal yang pernah terjadi itu dari Pak Idin berapa?
Paling-paling saya cuma ada 1 atau 200 itu di bahan. di bahan kelas. Sekarang ngambilnya gitu. Pas dongkelan. Pas Pas dongkelan, teh. dongkelan. Pas dongkelan. Kalau sudah ditanam, sudah dirawat, paling tinggi berapa? Nah, paling tingginya antara gopek lah. Di antara Enggak gopek ya? gopek orang. Nah, kalau Bang Potek sendiri nih, Kalau aku mah pertama dongkelan itu yang angka di tinggi itu di angka 15.000. 15.000 cuman kata temen aku jangan dikeluarin sayang. Gitu, cari bahan itu susah. Makanya saya coba tanam itu pemula, baru pertama mulai bonsai. dapat yang gede, ternyata ditanam dalam waktu 7 bulan mati. Coba dulu kalau dikeluarin lumayan kan. Nah, itu berapa itu harganya itu? 15.000. 15 itu setara dengan 15 juta. Oh, 15 juta. Jadi luar biasa ya. biasa. Luar biasa ya. Kalau saya panggil dengan bonsai yang bagus-bagus loh. Berarti memang Menjanjikan bisa. Nggak menjanjikan, nggak tentu kan. Nggak tentu ya? Iya, nggak tentu. tapi kan hari ini ya fenomena masyarakat kelas menengah atas itu semua tamannya itu pasti diisi sama bonsai. Iya, Nah, karena kan kalau ngomong bonsai ini sebenarnya miniatur pohon kecil. iya. Ini kan menjadi apa? Akhirnya kan banyak peminatnya nih. Tapi untuk di kelas standar aja nih, jenis bonsai apa yang paling banyak diminati masyarakat? Nggak tentu kapan dulunya bulan berapa masa? Bulan itu ngadongkel we. Yanti Okianti, tahu atau dulu Okianti semua Oh, langsung hasil dongkelan sampai tempat habis. Kalau hari ini apa jenisnya yang paling? Ya, hari ini mah kayaknya hari ini mau kebanyakan programan ya. Programan ya. Sekarang. Oh, berarti bonsai mah tetap masih ngikutin musiman ya? Iya, musiman. Soalnya bangsa pasar yang ada pada umumnya di masyarakat Dongkel itu mengikuti pameran. Ketika pameran jualannya jenisnya contoh anting putih, pasti ramenya anting putih. Nah, terus Jadi cuma tergantung Nah, Pak ini sama Mang Potek berapa kali ikut kontes nih? Kalau dihitung udah berapa kali ikut kontes? Nah, ini saya mah nggak pernah, Nggak cuma pernah. ikut baik. Tapi kalau ini Kalau ya, Mang Potek ya, udah ya. berapa kali Bang ikut pakai? kalau aku mah pertama ada di Majalengka aja, baru pertama ada di Majalengka main di Pamlong, itu juga waktu ada di Panongan Pesona Bonsai Majalengka. Bonsai Majalengka itu pertama mulai terjun belajar lah, belajar dalam kontes pameran bonsai itu seperti apa kan. Makanya coba-coba berani bawa berapa pot itu waktu itu teh, kalau nggak salah mah 5 pohon dan pas prospek sama pas tunggul gitu, pas bahan. Alhamdulillah ada yang masuk bendera merah, cuman bendera merah aja sih, nggak lebih dari itu. Yang lainnya ada juga yang nggak dapat bendera. Apa sih jenis yang nggak dapat bendera itu? Jenis sisir kaliati. Jenis sisir kali aja. Kaliati. Oke, mungkin kita akan lanjutkan nanti sesi selanjutnya karena memang khusus kalau kita ngobrol itu tidak lama-lama. Kenapa? Karena memang untuk apa ya, mengurangi kejenuhan para penonton. Ya, ya. Kalau yang ngobrol sih mau berapa jam aja ya seneng-seneng aja. Ada. Oke, para sedulur, hatur nuhun, jangan lupa like, share dan subscribe. Hidup Majalengka.